Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang terhebat. Dia terdahsyat dan Dia terbesar. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhan Kau sanggup. Kita nyatakan dengan iman kita, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi yang ku minta. Dia telah berjaga dan bangkit menyalakan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Kita nyanyi lebih dahsyat lagi tuh Raja kita. Kita serahkan segalanya karena Yesus sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kukira. Dia tak berjaga dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Lebih dalam lagi ke Raja kita. Kita tinggikan Raja kita. Bersama-Mu, bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Nyanyikan dengan iman kita. Tangannya tak terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit menyalakan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Selamanya Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Murid-murid Raja kita di tempat ini. Haleluya. Thank you. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Membuka hati kita menyembah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ku sadar tak
dapat aku miliki di dalam hidupku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
Tuhan. Meski kami tidak bisa melihat masa depan kami Tuhan, ajar kami Bapa untuk memandang hanya padamu Tuhan, untuk hidup penuh pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Mari kan bersama kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan dalam menanti Engkau untuk selalu berpengharapan ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Rinto Harahap merupakan salah satu penulis lagu yang produktif yang pernah dimiliki Indonesia, sehingga karyanya merajai tangga musik nasional pada zamannya. Banyak penyanyi menjadi terkenal berkat membawakan lagu yang digubahnya. Saya jadi teringat penggalan lagu yang berjudul Dingin. Nah, kira-kira liriknya berbunyi demikian. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi janji, tinggal janji di bibirmu. Mungkin sebagian besar di antara kita pernah mengenal lagu tersebut. Lirik di dalam lagu ini menggambarkan seseorang yang menantikan janji yang tidak pernah dia genapi oleh orang yang memberi janji. Sebagai akibat, masa penantian terhadap penggenapan janji tersebut dapat dipastikan berujung dalam kesia-siaan. Dengan kata lain, menantikan penggenapan janji dari orang yang suka mengobrol janji akan berakhir dalam kekecewaan. Bukankah hal itu yang sering terjadi apabila kita mempercayai orang yang suka mengobrol
janji. Sehingga menanti realisasi janji dari yang bersangkutan ibaratnya menanti pepesan kosong, percuma. Namun tidak demikian halnya jika kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka penantian kita kepadanya tidak akan berujung di dalam kesia-siaan, namun akan berbuah manis. Di samping itu, dengan menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka masa penantian kita kepada penggenapan janji Tuhan dapat kita lewati dengan hati yang teduh, dengan jiwa yang tenang. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak mengetahui dengan pasti kapan Tuhan akan bertindak, namun hati kita akan merasa teduh. Sebab kita tahu bahwa kita sedang menantikan pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, apabila kita saat ini sedang berada dalam penantian dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus menunggu, ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa penantian agar kita semakin mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Bahkan di dalam masa penantian itu Dia akan membaharui kekuatan kita. Hal itulah yang Allah utarakan kepada umat-Nya melalui Nabi Yesaya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-47. Maksud saya Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai 31. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada umat-Nya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kepada umat-Nya yang sedang berada di dalam pembuangan, di dalam masa pembuangan di Babel. Dan umat-Nya yang di dalam ayat yang ke-27 tadi berkata bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Dan di dalam ayat 28 sampai dengan 31, Tuhan menjelaskan bahwa mereka, umat-Nya harus menantikan Tuhan untuk memulihkan hidup mereka. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami keadaan seperti yang diutarakan di ayat yang ke-27. Di mana di dalam menantikan atau di dalam menunggu masa penantian, menantikan Tuhan untuk menggenapi janjinya bagi dirinya, banyak orang merasa lelah, banyak orang yang merasa resah, dan mereka berkata, oh Tuhan sudah meninggalkan diriku, oh Tuhan sudah melupakan diriku, Tuhan tidak lagi memperhatikan doaku. Keluhan-keluhan ini mengakibatkan masa penantian yang mereka alami terasa begitu berat. Memang sepanjang bulan ini kita sedang berbicara tentang menantikan Tuhan. 2 minggu yang lalu berdasarkan kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 14,
kita mempelajari tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan bila Tuhan berkata tunggu kepada kita. Dan minggu yang lalu berdasarkan Yesaya 64 ayat yang keempat, kita mempelajari jawaban Tuhan terhadap mitos-mitos dalam menantikan Tuhan. Sehingga dengan demikian masa penantian itu dapat kita lewati dengan penuh pengharapan, bukan dalam keputusasaan. Nah, sekarang berdasarkan Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31 yang tadi sudah kita baca, kita akan belajar bahwa masa penantian itu akan menolong kita. Sekali lagi, masa penantian itu akan menolong kita untuk semakin mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Yaitu bahwa Dia akan membaharui kekuatan kita. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-31 tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru, sebab di dalam menantikan Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Hal itu dicatat di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Di situ kita akan mengenal 3 sifat Allah. Ketiga sifat Allah yang akan kita kenal di dalam masa penantian yang kita jalani. Yang pertama, yaitu Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh sehingga Dia akan bekerja tanpa tergantung apapun, tidak dapat dibatasi oleh apapun dan tidak dapat didikte oleh siapapun. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas itu Dia mampu melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dia sanggup merealisasi apa yang Dia rencanakan. Sesukar apapun keadaan yang kita alami, semua itu tidak akan mampu untuk mencegah Allah di dalam menggenapi janjinya. Saya ulangi, sesukar apapun keadaan yang kita alami tidak akan mampu untuk mencegah Allah dalam menggenapi janjinya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya dapat Dia lakukan. Hal tersebut Allah utarakan kepada umat-Nya. Yang di ayat yang ke-27 umat yang berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terhadap keluhan dari umat-Nya ini Tuhan menjawab dengan berkata begini, mengapa engkau berkata seperti itu? Jadi Tuhan berkata kepada umat-Nya, mengapa engkau berkata seperti itu? Artinya apa? Artinya keluhan dari umat Tuhan itu tidak sesuai dengan realitas tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya di ayat yang ke-28 Tuhan berkata begini, tidakkah kau tahu? Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di sini Allah berkata bahwa Dialah yang menciptakan bumi dan alam semesta. Nah, kata mencipta ini di dalam bahasa Ibrani adalah bara. Artinya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak perlu bahan dasar. Di dalam bahasa Latinnya, creatio ex nihilo. Nah, kata ini hanya dapat digunakan oleh Allah saja. Sebab hanya Tuhan yang sanggup dan mampu mencipta. Kalau manusia hanya mampu membuat. Membuat artinya mengubah dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru.
Sedangkan mencipta itu adalah kemampuan, kesanggupan dari Allah yang tidak dimiliki oleh seorang manusia pun. Mungkin kita pernah melihat seorang tukang sulap yang mengambil sebuah topi, lalu kemudian dia menunjukkan pada para penonton bahwa topi itu kosong, dalam keadaan kosong. Lalu dia meletakkan topi itu di atas meja, kemudian dengan tongkatnya dia menyentuh topi itu sambil berkata, abrakadabra. Topi itu dia angkat, dan sekarang muncullah seekor kelinci. Nah, Bastian pasti tahu ini. Muncul seekor kelinci. Dia bukan menciptakan kelinci itu, tidak. Tukang sulap itu hanya menyembunyikan dan dengan trik tertentu dia mengeluarkan kelinci tersebut dari tempat yang dia sembunyikan. Seorang penggubah lagu duduk di belakang piano, kemudian dia menekan tuts piano dan lahirlah sebuah lagu yang indah. Sesungguhnya dia tidak menciptakan lagu tersebut, namun dia sekedar merangkai nada-nada yang sebelumnya sudah ada. Dia merangkai nada-nada tersebut dengan irama yang dia inginkan sehingga muncullah sebuah lagu. Singkat kata, hanya Allah saja yang sanggup mencipta. Manusia hanya sanggup membuat, yaitu mengubah dari yang sudah ada menjadi hal yang baru. Hanya Tuhan yang mampu mencipta, karena Dia itu maha kuasa dan berdaulat. Kuasanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan Tuhan adalah Allah kekal. Kekal, tidak pernah berubah. Dan dikatakan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Manusia bisa lelah, manusia bisa lesu, manusia bisa capek, manusia bisa tidak berdaya, tetapi tidak demikian dengan Allah. Nah, di dalam masa penantian ini, kalau kita mengenal bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas, Tuhan yang kita sembah itu kuasanya tidak terbatas, pengenalan ini akan membuat kita dapat melewati masa penantian bukan dengan hati yang resah, bukan dengan hati yang bimbang, tetapi dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang teduh. Yang kedua, di dalam masa menantikan Tuhan ini, kita semakin mengenal Allah kita. Yang kedua, Dia adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Bukan hanya saja kuasanya tidak terbatas, tetapi hikmatnya Dia juga tidak terbatas. Itu sebabnya Dia adalah pribadi yang maha tahu. Kita seringkali tidak tahu, bahkan manusia seringkali sok tahu. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dia mengetahui apa semua yang terjadi di masa yang lalu, di masa kini maupun di masa depan. Dan di dalam kemahatauannya itu, dan di dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu, Dia mampu mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Ketidakterbatasan dari hikmat Allah itu dikemukakan di dalam kalimat terakhir dari ayat yang ke-28. Di situ Dia berkata sebagai berikut. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Tidak terduga pengertiannya. Kata tidak terduga ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah inscrutable, yang artinya tak terselidiki, tak terselami, tak dapat diduga, tak dapat dimengerti. Mungkin dalam satu kata yang mungkin kita mudah memahami, gaib, tak dapat dinalar, tak bisa masuk di akal kita, jauh melampaui kemampuan kita untuk mengerti.
keputusan-keputusannya, hikmatnya tidak dapat diselami. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan itu di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33, yaitu tidak terselidiki keputusan-keputusan Allah sebab hikmat dan pengetahuannya itu sangat dalam. Tidak terbatas sehingga kesanggupan kita tidak mampu untuk memahaminya. Nah, di dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu dia menata seluruh alam semesta ini menjadi teratur dan indah sebagaimana yang kita lihat. Kalau saja kita mau membuka mata kita dan melihat keteraturan dari alam semesta ini, kita pasti akan mengakui bahwa di balik semuanya ini terdapat satu pribadi yang maha berhikmat dan sanggup mengatur semua yang ada dengan sempurna, dan itulah Allah kita. Ibaratnya begini, onderdil-onderdil kecil dalam sebuah jam tangan yang bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita tahu jam tangan, kalau kita buka jam tangan itu ternyata di dalamnya ada banyak onderdil-onderdil kecil yang beraneka ragam, yang bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing, berdetak tanpa bertubrukan satu sama lain, tertata dengan rapi, menciptakan sebuah keharmonisan sehingga benda tersebut dapat digunakan sebagai penunjuk waktu yang tepat, dibuat oleh kecakapan seorang manusia yang tidak sempurna, pengetahuan manusia yang terbatas, skill manusia yang terbatas, namun menghasilkan sesuatu yang berguna. Apalagi dengan jagat raya yang ditata oleh pribadi yang maha sempurna dengan hikmatnya yang tak terbatas. Tidak ada salahnya sama sekali, tidak ada kelirunya sama sekali. Itu sebabnya dia mengatur bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan di dalam pengaturannya itu, dia membuat semuanya indah pada waktunya. Di dalam hikmatnya yang tak terbatas, bukan saja dia sanggup mengatur musim demi musim, namun dia juga menetapkan waktu yang tepat untuk menggenapi rencananya yang indah. Sehingga masa penantian kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin mengenal hikmatnya itu. Hikmatnya yang tak terselami itu. Pengenalan ini akan menolong kita melewati masa penantian dengan hati yang teduh. Sekarang yang ketiga, menantikan Tuhan akan membuat kita semakin mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang kasih-Nya tidak terbatas. Bukan saja kuasanya tidak terbatas, hikmatnya tidak terbatas, namun juga kasih-Nya tidak terbatas. Di dalam kasih-Nya itu dia bersedia menolong dan membangkitkan semangat dari orang yang lemah tidak berdaya. Kasih yang tulus dan tanpa pamrih yang ada di dalam hati Tuhan itu dituliskan seperti di ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, Dia yaitu Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulangi, Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah. Orang yang sudah lelah, orang yang sudah lesu tidak dibiarkannya, tetapi diberikan kekuatan. Dan orang yang sudah lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dibiarkannya, tetapi diberikan semangat. Wow, bukankah itu bukti dari kasih-Nya yang tidak terbatas? Kalimat ini secara tidak langsung menggambarkan kasih seorang ibu. Kasih yang menerima dan membentangkan masa depan yang baru bagi anaknya. Kasih seperti itulah yang diutarakan oleh Ilian Jones, seorang hamba Tuhan,
yang menulis sebuah buku yang berjudul Principle and Practice of Preaching. Dia di situ mengatakan demikian. Saya mau bertanya kepada Anda, siapakah yang lebih besar? Thomas Alva Edison ataukah ibunya? Bicara tentang Thomas Alva Edison, kebanyakan orang tahu siapa Thomas Alva Edison, kehebatan dari yang bersangkutan. Pribadi yang menemukan berbagai penemuan yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Penemuan bola lampu listrik, alat perekam suara, gambar video, dan banyak penemuan-penemuan yang lainnya. Orang mengenal siapa Thomas Alva Edison, tetapi mereka tidak mengenal, bahkan melupakan siapa ibu dari Thomas Alva Edison, yaitu Nancy Elliot. Dikisahkan di situ, pada usia 7 tahun, Thomas Alva Edison itu pulang dari sekolah karena gurunya menyebut dia itu di depan kelas bahwa Edison ini merupakan anak atau murid yang mengalami keterbelakangan mental. Sang guru mengucapkan kata-kata tersebut karena Edison ini mengalami kesulitan di dalam menangkap pelajaran atau memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di kelas. Jadi gurunya mengatakan anak ini mengalami keterbelakangan mental. Menanggapi pernyataan atau penjelasan dari sang guru yang tentu saja tidak memuaskan hati seorang ibu dimanapun juga. Nancy Elliot mengambil keputusan untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut. Dan dia berkomitmen mengajari anaknya sendiri di rumah. Dia mengambil keputusan untuk mendidik anaknya sendiri. Mendidik anaknya dalam membaca, menulis, belajar aritmatika. Dan tentu keputusan ibu ini disambut dengan senang hati, dengan sukacita, dengan gembira oleh sang anak. Dan anak ini berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan membuat ibunya bangga pada dirinya. Janji yang dia penuhi dengan di kemudian hari dia menjadi seorang penemu yang hebat di dunia. Kasih seorang ibu yang tidak terbatas, yang memberikan semangat kepada anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya, memberikan motivasi, pengharapan, semangat yang baru kepada anaknya. Kasih seperti itulah yang Allah sediakan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Kasih Allah yang semakin kita kenal di dalam masa penantian kita kepada Dia. Sehingga dengan demikian masa penantian yang kita lewati, kita jalani, tidak kita lalui dengan berputus asa. Namun dengan kekuatan yang dibaharui. Seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-30 dan 31. Dikatakan demikian, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau bicara tentang anak muda, bicara tentang kekuatan, bicara teruna, bicara tentang kekuatan. Tetapi dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ulangi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sangat bertolak belakang. Orang muda, teruna-teruna, biasanya kekuatannya itu luar biasa. Dikatakan lelah, lesu, jatuh tersandung. Namun orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan baik-baik.
Orang-orang tidak tergantung dari umur, siapapun dia, umur berapapun dia. Kalau orang itu menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Tidak tergantung dari status sosial, tidak tergantung dari tingkat pendidikan. Asal orang itu menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak tergantung juga gendernya, tidak tergantung dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau dia itu menanti-nantikan Tuhan, dapat dipastikan yang bersangkutan akan mendapat kekuatan yang baru. Saya berdoa, saya berharap setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mendengarkan firman ini, engkau adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Menantikan, mendapatkan kekuatan baru. Tidak menantikan, tidak mendapat kekuatan baru. Sekarang, kalau kita menyadari betapa berharganya kasih, hikmat, dan kuasa Tuhan bagi diri kita, yaitu membaharui kekuatan hidup kita, terutama di dalam masa yang tidak mudah akibat pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita semakin meningkatkan pengenalan kita akan Allah. Memperdalam pengenalan kita kepada Allah dengan melakukan ibadah harian secara teratur pagi, siang, dan malam. Saya ulangi, kita perlu meningkatkan, kita perlu memperdalam pengenalan kita kepada Allah melalui ibadah harian yang kita lakukan secara teratur pagi, siang, dan malam. Melaluinya iman kita diperteguh, rohani kita disegarkan, semangat kita dipulihkan, pengharapan kita dibangkitkan, jiwa kita mengalami damai sejahtera. Dengan demikian kita dimampukan untuk melewati masa penantian ini dengan kekuatan yang baru. Kuasa hikmat dan kasih Allah itulah yang Dia tunjukkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas. Dia pribadi yang maha kekal rela menjadi manusia yang terbatas. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam kasih-Nya Dia memberikan nyawanya untuk menghapus dosa umat manusia. Di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas Dia bangkit dari kematian dan menjamin masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, Dia menuntun dan membuka jalan bagi setiap kita tepat pada waktunya. Di dalam hikmat-Nya Dia menyediakan pertolongan bagi kita indah pada waktunya. Tuhan Yesus setia. Di dalam kesetiaan-Nya Dia pasti membuka jalan dan menggenapi janji-Nya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dalam menjawab doa-doa kita. Dan Dia juga tidak terburu-buru di dalam melaksanakan janji-Nya. Dia memegang kendali atas segala perkara termasuk masa depan kita. Dia bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Tindakannya itu terukur, terencana, dan sempurna adanya. Rencananya selalu yang terbaik bagi kita, karena Dia mengasihi kita. Sungguh hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa menemukan masa depan dan kita memiliki hari esok yang tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau mendapat kekuatan baru. Kami percaya apa yang Kau janjikan akan nyata, kebenarannya indah pada waktunya. Tolong kami untuk hidup bertekun dalam menanti-nantikan Engkau. Melalui Roh Kudus dan firman-Mu, curahkanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Curahkanlah kasih-Mu. Anugerahi kami dengan hikmat-Mu. Cerahkanlah hati kami untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian setiap hari kami dapat memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan yang sangat kami perlukan. Kekuatan yang bersumber dari-Mu. Kekuatan yang membuat kehidupan kami seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya di tengah badai sekalipun. Dengan kekuatan-Mu kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun satu hal yang kami tahu, jikalau Engkau yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan kami, Engkau menjadi sumber sukacita kami, Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber perlindungan kami, bahkan Engkau sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Maka kami dapat memandang masa depan kami dengan penuh pengharapan. Kami yakin di dalam Engkau kami memiliki hari esok yang indah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya mengajak sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Resapi kata-kata
lirik kata-kata di dalam lagu ini biar menjadi doa kita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di dalam satu nama yang ajaib dan penuh kuasa, nama yang sanggup menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Saya berdoa memberkati umat-Mu dan juga memberkati negeri ini. Amin.